Oke, jadi sebelum masuk materi, kita akan pretest dulu. Kira-kira yang bisa jawab boleh langsung angkat tangan aja. Kelompok kami temanya itu standar proses pendidikan dan standar isi kurikulum pendidikan matematika. Nomor satu, menurut Anda, apa yang Anda ketahui tentang standar isi dan standar proses dalam pendidikan? Kira-kira ada yang mau jawab? Boleh, Teh Siti Karina. Izin jawab, saya Siti Karina dari kelompok 8. Menurut kelompok 8, standar isi adalah aturan tentang materi dan kompetensi apa saja yang harus dipelajari siswa di setiap jenjang sekolah. Sedangkan standar proses adalah aturan tentang bagaimana cara pembelajaran itu dilaksanakan supaya siswa bisa memahami materi dengan baik dan belajar secara aktif. Apakah terjawab? Oke, terima kasih Teh Karina. Oke, bagus. Nomor dua, eh, menurut teman-teman, mengapa standar isi dan standar proses ini penting dalam pembelajaran khususnya pada matematika? Siapa? Teh Alia ya? Boleh Teh. Siapa ya? Yang mau jawab langsung on mic aja ya. Izin menjawab teh. Jadi menurut saya standar isi ini penting karena menjadi acuan materi apa yang harus diajarkan agar sesuai dengan tingkat kemampuan siswanya. Sedangkan kalau standar proses itu penting supaya pembelajaran matematika tidak monoton dan siswa juga bisa lebih aktif, terus juga memahami konsep dengan baik, serta pastinya mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal yang sudah ditentukan di awal. Apakah sudah terjawab? Oke, sudah. Terima kasih Kang Rapi. Jawabannya memuaskan. Nomor selanjutnya, kira-kira menurut teman-teman, apa yang akan terjadi jika pembelajaran matematika tidak mengacu pada standar isi dan standar proses? Yang mau jawab langsung aja on mic. Izin jawab ya Teh. Menurut saya pembelajaran itu bisa menjadi tidak terarah karena materi yang diajarkan mungkin tidak sesuai dengan tingkat siswa dan cara mengajarnya juga kurang efektif, sehingga tujuan pembelajaran itu sulit tercapai dan pemahaman siswa terhadap matematika menjadi kurang maksimal. Apakah terjawab? Oke, terima kasih Teh. Jawabannya memuaskan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Menurut teman-teman, apakah pembelajaran matematika dapat dikatakan berkualitas jika hanya memenuhi standar isi tanpa menerapkan standar proses? Kalau yang mau jawab, on mic. Izin menjawab Teh Dinda. Jadi menurut saya pembelajaran matematika tidak dapat dikatakan berkualitas jika hanya memenuhi standar isi tanpa menerapkan standar proses. Karena kualitas pembelajaran ditentukan oleh apa yang diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya. Oke, terima kasih Teh Dwi. Jawabannya memuaskan. Nomor 5. Nomor terakhir ya guys. Apakah suasana belajar yang menyenangkan saja udah cukup untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika? Izin jawab ya Teh. Sebelumnya kedengaran nggak Teh suara saya? Mana? Nah, untuk menurut saya itu sebenarnya suasana belajar yang menyenangkan aja itu sebenarnya belum cukup ya. Karena kalau untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika, nah karena kalau guru membuat pembelajaran itu full games dan kayak penuh candaan, itu bikin murid
merasa senang, tapi tidak diarahkan untuk memahami konsep atau menyelesaikan soal matematika. Nah, akibatnya tuh nanti murid menikmati pembelajaran, tetapi tidak mencapai kompetensi yang diharapkan karena pembelajaran tidak bermakna dan tidak terarah. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Teh Nurul. Terima kasih teman-teman yang udah menjawab soal pretest kelompok 3. Lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Insani Alia dan Zainadin Marta akan mempresentasikan materi standar isi dan standar proses pada pendidikan matematika. Jadi mohon disimak teman-teman. Nanti kalau jika ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya di akhir. Nah, jadi next teh. Nah, Standar Nasional Pendidikan ini memiliki peran sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan pada pendidikan. Nah, kualitas pembelajaran matematika sangat ditentukan oleh keterpaduan dua standar utama, yaitu ada standar isi dan proses. Nah, di mana standar isi ini mengatur ruang lingkup. Saja presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang standar proses pendidikan dan standar isi kurikulum pendidikan matematika. Next. Dengan yang anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Linda Herunisa, ada Insani Alia dan Zainadin Marta. Nah, jadi standar nasional pendidikan ini memiliki peran penting sebagai perencana, pelaksana, penilaian, dan pengawasan pendidikan. Nah, kualitas pembelajaran itu ditentukan oleh dua standar utama, yaitu standar proses dan standar isi ini, di mana standar isi ini mengatur ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik agar selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tujuan pendidikan nasional. Sementara itu, standar proses mengarahkan pelaksanaan pembelajaran agar berlangsung secara efektif, interaktif, bermakna, dan mendorong partisipasi aktif peserta didik. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Izin melanjutkan, saya akan menjelaskan perihal standar proses pendidikan. Standar proses merupakan salah satu komponen dalam standar nasional pendidikan yang berfungsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran pada setiap jalur dan jenjang pendidikan. Berdasarkan Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026 perihal standar proses, didefinisikan standar proses sebagai kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dalam Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026 tersebut, ditegaskan bahwa standar proses digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien guna mengembangkan kompetensi murid secara optimal, yang mencakup 3 komponen utama yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran. Pengertian ini menunjukkan bahwa standar proses tidak hanya mengatur teknis pelaksanaan pembelajaran di kelas, tetapi juga memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran dirancang secara sistematis, dilaksanakan secara interaktif dan reflektif, serta dievaluasi secara berkelanjutan agar selaras dengan pencapaian kompetensi lulusan. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada prinsip standar pembelajaran. Jadi di Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026 ini terdapat prinsip-prinsip standar pembelajaran yang dimana prinsip-prinsip ini harus menjadi landasan seorang tenaga pendidik dalam mengajar di ruang kelas, yang dimana prinsip tersebut ada 3, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yang dimaksud dengan berkesadaran ialah pembelajaran membantu murid memahami tujuan belajar yang ingin dicapai, mendorong timbulnya motivasi intrinsik dan partisipasi aktif, mengembangkan kemampuan murid untuk mengatur diri, menempatkan murid sebagai subjek yang sadar akan proses dan hasil belajarnya. Yang kedua ada bermakna. Pembelajaran dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata. Murid mampu menerapkan pengetahuan dalam situasi yang konkret. Murid mampu tenaga pendidik harus mendorong integrasi antar bidang ilmu secara konsisten. Lalu membantu
murid membangun pemahaman baru berdasarkan pengalaman belajar. Lalu prinsip yang terakhir yaitu menggembirakan. Proses pembelajaran berlangsung dalam suasana positif dan menyenangkan. Memberikan tantangan yang memotivasi murid untuk berkembang, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif, serta menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian diri untuk berekspresi. Boleh dilanjut? Lalu ada komponen standar proses. Inilah inti dari isi Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026 kemarin. Komponen standar proses kurang lebih ada 4. Lebih tepatnya ada 4. Perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan juga pengawasan. Perencanaan pembelajaran dalam Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026 merupakan tahap sistematis untuk menjamin tercapaian tujuan belajar secara efektif dan efisien. Perencanaan mencangkup perumusan tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, serta penilaian atau assessment. Jadi, guru sekarang itu diwajibkan sebelum melakukan proses belajar dan mengajar, membuat RPP yang di dalamnya minimal mencangkup tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan juga penilaian. Tujuan pembelajaran harus mengacu pada standar proses kelulusan dan standar isi dengan mempertimbangkan karakteristik murid serta sumber daya sekolah. Yang kedua ada pelaksanaan. Pelaksanaan pembelajaran merupakan tahap implementasi yang mencantumkan kualitas pengalaman belajar murid. Pembelajaran harus dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, serta mendorong partisipasi aktif murid. Guru berperan melalui keteladanan, pendampingan, dan fasilitasi. Proses pembelajaran dirancang agar murid memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi pembelajaran dalam lingkungan yang aman, inklusif, serta adaptif dalam perkembangan teknologi. Dalam tahap pembelajaran ini pula, guru diharuskan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip standar proses yang tadi sudah dijelaskan. Boleh dilanjut? Yang ketiga ada penilaian. Penilaian proses pembelajaran dilakukan sebagai bentuk refleksi dan penjaminan mutu secara berkelanjutan. Penilaian dilakukan minimal 1 kali dalam 1 semester melalui refleksi diri pendidik. Penilaian juga dapat melibatkan sesama guru, kepala satuan pendidikan, serta murid. Penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga kualitas proses pembelajaran, dan berfungsi sebagai instrumen refleksi dan perbaikan berkelanjutan sesuai kerangka standar nasional pendidikan. Di Permendikdasmen kali ini, yang dinilai itu bukan muridnya, tetapi gurunya itu sendiri. Rada aneh emang, tapi emang pemerintah pengennya kayak gitu. Yang keempat ada pengawasan. Pengawasan dalam standar proses tahun 2026 tercermin melalui mekanisme penilaian dan supervisi akademik. Pengawasan bersifat pembinaan, bukan sekadar kontrol administratif. Tujuannya ialah meningkatkan profesionalisme pendidik dan mutu pembelajaran secara sistematis. Boleh dilanjut? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Oke, baik. Akan dilanjut tentang standar isi kurikulum pendidikan matematika, di mana berdasarkan pengertian Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia tahun nomor 12 tahun 2025, standar isi ini didefinisikan sebagai kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Nah, sedangkan standar isi kurikulum pendidikan matematika itu kriteria minimal yang mengatur ruang lingkup, susunan, serta keterpaduan materi matematika yang harus diajarkan kepada murid pada setiap jenjang pendidikan. Jadi intinya standar isi ini mengatur materi apa saja yang harus diajarkan pada jenjang-jenjang tertentu, di mana fungsinya ini sebagai acuan pengembangan kurikulum, sebagai pedoman dan penentuan materi esensi matematika, mencakup konsep, prosedur, dan penerapan secara terstruktur, serta dasar penyesuaian materi pembelajaran
dengan tingkat perkembangan dan kemampuan murid pada masing-masing jenjang pendidikan. Nah, adanya standar isi kurikulum juga kan untuk menyesuaikan kemampuan peserta didik gitu. Kalau misalnya SD kan gak mungkin juga langsung kita kenalin ke materi-materi yang tinggi. Jadi adanya standar isi ini mencakup ruang lingkup materi agar sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa pada setiap jenjang. Selanjutnya ada sebagai rujukan dalam penyusunan perangkat pembelajaran matematika seperti capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan bahan ajar. Lanjut ada sebagai sarana penjamin kesetaraan mutu pembelajaran matematika secara nasional serta sebagai landasan penguatan literasi dan numerasi murid melalui pembelajaran matematika yang berorientasi pada penalaran dan pemecahan masalah. Boleh di next teh. Selanjutnya ada muatan standar isi, di mana muatan standar isi ini matematika ini merupakan mata pelajaran wajib dan fundamental pada setiap jenjang pendidikan. Jadi dari setiap jenjang pendidikan tuh pasti ada matematika, walaupun dari TK pun kita sudah belajar penjumlahan 1 sampai 10 gitu misalkan. Karena itu sesuai kemampuan karakteristik siswa juga kan gitu. Terus pembelajaran matematika juga berperan dalam mengembangkan numerasi, penalaran logis, berpikir sistematis, dan pemecahan masalah, serta muatan matematika ini dirancang agar murid menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya menguasai pengetahuan, tetapi juga keterampilan berpikir dan sikap ilmiah. Jadi kan kadang di matematika juga bisa kita terapkan kayak pecahan, ataupun rasio, dan bahkan hampir seluruh materi matematika itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh di next. Nah, kalau ruang lingkup standar isi pendidikan matematika ini bahan kajian dalam muatan pembelajaran. Nah, dengan demikian, ruang lingkup ini berfungsi sebagai dasar dalam penentuan isi pembelajaran yang berkembang di dalam kurikulum. Nah, dalam konteks pendidikan matematika, ruang lingkup ini mencakup bahan kajian matematika yang disusun untuk mendukung pencapaian kompetensi lulusan sesuai dengan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tadi. Di mana penetapan ruang lingkup ini bertujuan untuk memastikan bahwa materi matematika yang diajarkan kepada murid memiliki keterkaitan dan muatan pembelajaran serta mendukung pengembangan kemampuan numerasi, penalaran, dan pemecahan masalah yang seperti tadi. Next. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025, ruang lingkup pembelajaran matematika tuh dari tingkat SD ini ada membahas tentang bilangan dan sifat-sifatnya, operasi aritmatika, bangun datar, bangun ruang, beserta sifatnya, pengukuran, dan penyajian interpretasi data sederhana. Next. Ada juga pada jenjang SMP, MTS, atau paket B atau bentuk sederajat lainnya itu membahas tentang bilangan real dan operasinya, rasio, skala, aljabar, relasi fungsi, geometri, penyajian dan interpretasi data, serta peluang. Next. Selanjutnya di bidang di tingkat SMA atau MA atau paket C atau bentuk lainnya itu ada membahas operasi bilangan dan bilangan berpangkat, barisan dan deret aritmatika, geometri, persamaan dan pertidaksamaan, trigonometri, matriks, fungsi, pemodelan matematika, statistik, serta peluang permutasi dan kombinasi. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu adalah prinsip pengembangan standar isi. Prinsip pengembangan standar isi ini menjadi pedoman dalam penyusunan dan pengorganisasian materi matematika agar selaras dengan tujuan pendidikan, kompetensi lulusan, serta kebutuhan dan karakteristik murid. Yang pertama ada relevansi. Materi matematika disusun sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan murid, dan tuntutan kehidupan, serta saling terkait secara berjenjang dari SD, SMP, dan SMA. Yang kedua itu ada fleksibilitas. Standar isi memberi ruang bagi pendidik untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi daerah, waktu, kemampuan murid, dan konteks lingkungan belajar. Yang ketiga ada kontinuitas. Materi matematika disusun secara runtut, dan
berkesinambungan antara kelas dan jenjang pendidikan tanpa pengulangan yang berlebihan. Yang keempat yaitu efisiensi. Materi yang dikembangkan merupakan materi esensial dengan pemanfaatan waktu dan sumber daya secara optimal. Dan yang terakhir yaitu efektivitas. Materi dan strategi pembelajaran diarahkan untuk mendukung ketercapaian kompetensi murid secara maksimal melalui pembelajaran yang tepat dan bermakna. Selanjutnya yaitu hubungan antara standar proses dan standar isi dalam pembelajaran matematika. Yang pertama itu ada standar isi sebagai landasan materi pembelajaran. Standar isi menjadi landasan yang memuat cakupan ruang lingkup harus diajarkan dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan. Yang kedua yaitu standar proses sebagai pengatur penyelenggaraan pembelajaran. Nah, standar proses ini sebagai pengatur proses pembelajaran yang menekankan pembelajaran yang interaktif dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif sehingga dapat memberikan pemahaman lebih mendalam kepada siswa. Selanjutnya